wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sehat semua. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tolong, Amin, pimpin doa ya. Iya, Bu. Oke, kawan-kawan, marilah sebelum belajar kita berdoa menurut agama dan bacaan kita. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih, Amin. Selanjutnya Ibu akan cek kehadiran ini. Sepertinya masuk semua ya. Tapi ada satu. Tuti kemana Tuti ya? Ada yang tahu Tuti kemana, Soeharto? Katanya tadi sakit gigi, Bu. Oh ya, Ibu lupa. Tuti udah izin katanya tadi pagi sakit perut jadi tidak bisa hadir. Ya. Sekarang anak-anak, Ibu tanya, lambang apa namanya? Dasar negara kita itu apa ya? Pancasila, Bu. Mungkin lupa, ya. Pancasila, Bu. Nah, Pancasila dilambangkan dengan apa ya? Garuda, Bu. Mari bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tolong Putri, pimpin ke depan ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Mari teman-teman, sebelum kita belajar sesuai arahan dari Ibu Tuwo, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, Bu? Ya. Baik. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila. Pancasila dasar negara, rakyat makmur bernegara, ayo maju, Baik, terima kasih. Lagi. Terima kasih, Pak Putri. itu sekali lagi, Bu. Maju, Amin malah lambat aja di belakang suaranya. Biasa pakai dangdut, Bu. Kalimat terakhir aja ya, sama-sama. Kalimat terakhir apa bunyinya? Ayo Maju. Aba-aba, 1, 2, 3. Ayo Kan nggak kompak lagi kan? Ya, dan terima kasih ya. Jadi kalian harus punya semangat untuk maju. Jadi sekolah ada tujuan, jangan cuma berangkat, main HP, ke kantin ya. Jadi harus punya tujuan untuk maju belajar yang sungguh. Jadi nanti setelah tamat, terutama di SMK ini kita bisa berguna bagi diri sendiri ya, bagi keluarga dan juga bagi orang lain. Ya, anak-anak semangat semua. Semangat, Ibu. Semangat, Ibu. Iya. Masih ingat materi yang minggu lalu? Ya, Bu. Ya, materi yang minggu lalu kita bahas tentang pembiakan tanaman secara vegetatif alami. Coba, Erni, masih ingat apa contoh pembiakan alami? Menanam itu, Bu. Apa? Cocok bebek. Oke, bagus. Dewi, mana Dewi? Ya, coba Dewi, apa contoh yang lain? Menanam dari bibit, Bu, dari biji, Bu, dari benih. Iya, apa contohnya? Menanam kedelai, Bu. Kedelai. Ya, bagus ya. Jadi contoh tanaman vegetatif alami itu ya, tadi disebut oleh Erni,
ada cocol bebek, kemudian ada apa namanya pohon pisang ya secara tunas. Tuh. Sekarang coba, ini sudah nampak slide yang Ibu bagikan? Sedikit lagi, Bu. Belum, Bu. Gimana anak-anak, sudah tampak? Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum Nanti nyampe sudah Ibu. proses balik lagi, Bu. Ya, dari sini Ibu sebenarnya nih menampilkan gambar. Ada gambar yang mengarah ke materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang pembiakan tanaman cara sambung pucuk. Belum tampil ini anak-anak? Belum. Coba diulang, Bu. Coba saya ulangi ya. Materi kita pada pagi ini tentang pembiakan tanaman secara sambung pucuk. Mungkin ada yang tahu tanaman yang bisa dibiakan secara sambung pucuk? Tahu, Bu. Apa dia? Intinya, Bu, setiap tanaman yang memiliki kambium bisa, Bu. Oke, mungkin bisa kasih Ibu contoh? Pohon. Genpil, Bu. Ah, itu betul. Tadi saya mau jawab itu, Bu. Durian, Bu. Oke. Adian nggak tahu sebenarnya tuh. Iya, Pura-pura itu tuh, Bu. alasan. Bener loh. Nempel sama Surani dia, Bu. Biasanya Bagus, perempuan bagus. suka tanaman hias ya, Surani ya. Ya, salah satunya Bu. adalah tanaman Saya juga loh, Bu. bougainville ya. Itu contoh tanaman hias yang bisa dikembangbiakan dengan menggunakan sambung pucuk. Jadi tujuan kita pada pembelajaran hari ini adalah nanti setelah kalian mengamati video, kemudian diskusi, kemudian Ibu harapkan kalian bisa menganalisis apa saja tumbuhan yang bisa dilakukan dengan sambung pucuk. Dan yang kedua, bisa menganalisis teknik sambung pucuk yang sesuai prosedur. Gimana? Anak-anak ini sudah nampak belum? Ya. Mau kelihatan itu, Bu. Ya, nampak Ibu. Nampak Oke, Ibu. ya. Pemandangan Dari gelap. gambar yang sudah Ibu tampilkan, ini kira-kira apa yang kalian pikirkan dari kenapa? Gambar saya Belum nampak, Bu. Dari Lagi belakang. masih gelap, Bu. Gelap ya. Bu. Iya. Belum Menunggu kelihatan. proses, Ibu. Ya, itu tadi setelah tujuan yang ingin kita capai. Kemudian materi yang ingin Ibu sampaikan tentang pengertian, manfaat, syarat batang atas dan batang bawah, serta nanti kita praktek ini pembiakan tanaman sambung pucuk. Ya. Sebelumnya untuk melakukan diskusi dan praktik, Ibu akan membagi kelompok berdasarkan absen. Ya, Ibu bagi 3 kelompok. Ini nanti untuk di kelas dan di lahan. Kelompoknya kelompok 1 dari nomor absen 1 sampai 5. Kemudian kelompok absen 2 dari absen 6 sampai 10 dan kelompok absen ketiga absen ke-11 dan sampai ke apa tadi ya, sampai ke 15. Oke, Ibu. silakan di tempat Bu. masing-masing. Iya. Boleh ini nggak, Bu? Masa Nggak boleh. saya kalau berdasarkan Nggak boleh. akun saya sama Soeharto terus, Bu. Iya ya, Sama Surani saya Suhani ya. ketemu Surani Soeharto nih. terus. Gak apa-apa, Suharto kan absen berapa? Ya nggak apa-apa, Bu. Memang enak sama Soeharto. Cuma kan pengen juga kerja sama yang lain, Bu. Setelah ditolak dia dulu, Bu. Minggu depan kita rubah kelompoknya. Erni kalau nggak salah absen nomor 3 Erni. Jadi Erni masuk Oh ke iya, Bu. Bu. Tuker Silakan. sama Erni aja, Bu. Oh, nggak Tahu, boleh, Bu. Surani. Tetap di kelompok 3. Minggu depan kita rubah kelompoknya. Oh iya, Bu. kelompok Nggak 1 apa, Bu. sudah
kiri Ibu, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 sebelah kanan. Kelompok 1 Ibu kasih nama grafting, kelompok 2 interest, dan kelompok 3 output ya. Jadi ada 3 kelompok dengan nama masing-masing. Kemudian nanti di kelompok silakan kalian susun rencana proyek yang akan kita laksanakan, yaitu sambung pucuk pada tanaman bougainville sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Kemudian susun, kemudian bagi-bagi bagaimana kegiatan kalian masing-masing hingga nanti tepat waktu dalam mengumpulkan tugasnya. Ya, ada yang bagian menyiapkan bahan, ada yang melakukan sambung pucuk, kemudian ada yang mendokumentasi, dan juga ada yang mencari literatur. Tuh ya, siap anak-anak? Siap, Bu. Ya, Bu. Ya. Tolong ketua kelompoknya setelah dipilih tadi, ini ambil LKPD di Ibu. Tuh di LKPD ada 2 LK, satu tentang pengetahuan dan satu tentang praktik ya. Nanti Ibu akan ambil nilai dari keterampilan kalian, pengetahuan kalian, sikap kalian ya. Semua kegiatan yang dalam pembelajaran. Ada yang tanyakan anak-anak tentang materi kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, Ina. Erni. Erni, Bu. Ya, Erni. Apa manfaat kita melakukan sambung pucuk, Bu? Hingga kita harus praktek. Iya, ya. Kayaknya manfaatnya kalau kita hanya bunga, misalnya bunga ini dengan satu warna, itu kurang menarik ya. Jadi coba kita membiakan dengan cara baru, menyambung pucuk dengan tanaman yang warna bunga lain sehingga menghasilkan produk dengan berbagai macam warna. Kemudian juga mempercepat waktu berbunga dan berbuah, menghasilkan tanaman baru yang unggul, berakaran, dan produksinya. Ya, itu Ina. Mungkin ada kalian yang bisa menambahkan? Praktek aja, Bu. Ya, ya, kalau tidak ada, setelah ini kita kelahan ya. Karena keadaan kita banjir, jadi kita prakteknya di depan kelas aja dengan polybag yang sudah disediakan. Yes. Oke, silakan. Basah, Bu, sambil main air, Bu. Amin. Nanti waktunya nggak cukup. Silakan kita menuju ke depan kelas ya, berdasarkan kelompok masing-masing dengan alat dan bahan. Silakan. Ayo, gimana Dian? Kelompokmu udah siap belum? Siap, Bu. Oke. Amin, sudah siap? Sudah, Bu. Ya. Kemudian kelompok 3, Soeharto dan Surani. Siap, Bu. Siap, Bu. Tadi sudah disiapkan semuanya. Sudah selesaikah dokumentasi sudah, Putri? Erni, dokumentasi sudah? Sudah, Bu. Ya, nanti itu dokumentasi dikirimkan ke grup WA kelas kita ya. Kalau sudah, kita kembali ke kelas. Kita adakan diskusi bersama tentang materi yang sudah kita laksanakan. Itu kalian kerjakan di LK1 berdasarkan dengan bahan ajar yang sudah Ibu siapkan. Kemudian ada link di situ yang sudah Ibu bagikan juga di kelas kalian. Kemudian tentang praktek ya, silakan kerjakan di LK2 tentang apa yang sudah kita lakukan tadi. Ya, kalau sudah, silakan diskusi. Aku tunggu untuk menyelesaikannya. Sudah, kelompok 1? Belum, Bu. Sudah. Oke, kelompok 2? Rika, punya kita sudah selesai belum? Ini ganggu terus ini, Bu. Kita nih. Nggak selesai-selesai. Udah nih, Iya. Kalau sudah, silakan kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Silakan. Coba kelompok 1, Amin ya. Ya, Bu. Ya, silakan Amin. Ya. Baik, teman-teman. Ini saya sampaikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang sambung pucuk. Jadi saya nyambung bougainville ya. Hasilnya ya seperti ini, cuma nggak tahu tumbuh tengganya, Bu. Tapi udah ikuti prosedurnya, Bu. Ya, bagus Amin. 2 jempol Ibu acungkan untuk kamu ya. Oke. Kelompok 2. Soeharto. Kelompok 2 siapa tadi? Dian ya?
Ya, Ya? Bu. Ya, Bu. Siap dengan presentasinya? Siap, Bu. Oke, coba Dian. Jadi ini hasil dari kerja kelompok kami, Bu, mengenai sambung pucuk, ya, Bu. Jadi proses dilakukan sesuai dengan prosedur, Bu. Selesai, Bu. Ya, bagus. Kelompok 3 terakhir, Soeharto atau Surani yang akan menyimpulkan. Soeharto, kamu aja. Ketuanya. Mana Soeharto? Soeharto ngantuk dia tuh, Bu. kayaknya nih, Lagi kelompok main tiga game, Bu. ini. Iya. Soeharto, kamu aja. Udah, Surani. Ya. Satu lagi Gimana permisi, kelompok 3 Bu. ini berarti Bukan belum kayak siap gitu ini? terus. Iya. Bukan kayak gitu. Belum Suruh siap aku ini. terus. Soeharto, kamu aja. Oke. Yang mau Saya tampil wakili siapa? ya. Saya wakili ya kelompok 3. Oke. Ya, ya, silakan. Sodikin kamu aja. Baik, dari praktek tadi Ibu, hasilnya bagus. Jadi kami lebih tahu bahwa penyambungan itu dilakukan pada bisa dilakukan dengan sambung pucuk. Yang kita contoh adalah sambung pucuk bunga bugenvil. Supaya nanti bunga bugenvil bisa dalam satu pohon bisa menghasilkan banyak warna-warna bunga. Gitu Ibu. Oke, ya. Terima kasih Sodikin. Kita aplaus untuk kelompok 3. Skill ya. Juara kelompok 3 minggu depan lebih aktif lagi ya. Terima kasih. Rani, Soeharto. Nah ya. Tolong. Itu tadi materi diskusi yang sudah kalian sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, apa Ibu yang bertanya ini? Bu, bertanya. Ya, Erni. Apa hanya bugenvil saja, Bu, yang bisa disambung pucuk? Oke, ada yang bisa menjawabnya? Silakan. Ina. Pak Dian itu kayaknya Ina, siapa pintar Ina? Pak Dian. Pandi Bisa aja. tanaman lain juga, Bu. Apa Ina? Bisa tanaman lain juga. Contohnya mangga. Oke ya. Ada lagi? Siapa ya? Dewi Saya mana boleh, Dewi? Bu? Jeruk bisa, Bu, jeruk. Iya, ya. Sodikin? Ya, saya Bu. Berdasarkan keterangan Dian tadi itu semua tanaman yang bergambium bisa disambung sehingga banyak Ibu. Hampir semua tanaman bisa. Oke, hampir semua tanaman bisa Hampir semua tanaman bisa. Oke, terima kasih atas kesimpulannya sudah kalian buat. Ya, itu tadi semua tanaman bisa disambung. Tadi tanaman hias bisa, tanaman buah ya. Kemudian tanaman pangan bisa apa tidak ya? Bisa. Putri? Bisa tanaman pangan? Tergantung tanamannya, Bu, nggak semua, Bu. Oke, ya, tidak semua Sayur tanaman. bisa nggak, Bu? Kenapa Erni? Sayur, Bu. Sayur? Tanaman sayur. Tanaman sayur bisa, ya tidak semuanya. Sayur, Katanya Kalau- semuanya bisa. kalau terong bisa. Tapi Terong kalau bisa. kangkung, kalau Cabai bisa, Bu. Erni mau nyambung kangkung kayaknya, Bu. Iya, Kangkung sama aja sih, biar Kamu double. ada-ada aja, Erni. Kangkung belum disambung, belum nyambung, udah kita mau petiknya, mau di sayur. Nah, itu kuncinya Ibu. Kalau dari Pak Dian, semua tanaman bergambium bisa, artinya sayur pun juga bisa. Semua bisa, singkong bisa, ketela Iya, bisa. kalau yang seperti itu Masalahnya- bisa. Masalahnya adalah durasinya pendek sehingga menyambung sayur sia-sia. Iya. Oke, ya. Jadi semua tanaman bisa, tapi syaratnya harus yang memiliki kambium. Kambium. Oke. Jadi dari hasil praktek yang sudah kalian kerjakan, kelompok 1 lebih bagus dari kelompok lainnya. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya. Kemudian ya Ibu acungkan berapa jempol? Kalau Ibu jempol 5 mungkin 5 Ibu kasihkan ke kelompok 1 ya, karena cuma 2 Ibu banyak. aja. Ya. Kemudian untuk pelajaran yang selanjutnya minggu depan kita akan ke tanaman pembiakan
karena hari ini pucuk, sambung pucuk kita ke cangkok ya minggu depan. Jadi persiapkan nanti alat dan bahannya, ya sama-sama ke materi cangkok. Sampai sini tanyakan? Kalau tidak ada ya, coba kita simpulkan materi hari ini agar sambung pucuk kita berhasil. Dian, bisa menyimpulkan? Bisa Bu. Ya, coba Dian. Jadi kesimpulan daripada materi hari ini Bu, yaitu melakukan praktik sambung pucuk pada tanaman ya. Jadi intinya setiap tanaman yang memiliki kambium Bu itu bisa disambung pucuk ya Bu, seperti itu. Rasa begitu saja Bu. Ya, terima kasih Dian. Ada lagi yang bisa menyimpulkan agar sambung pucuk yang kita laksanakan bisa berhasil dengan baik? Tidak ada? Bikin tuh Bu. Oke, ya. Jadi agar tadi sambung pucuk bisa dilakukan pada setiap tanaman yang berkambium. Kemudian harus memperhatikan faktor dari syarat batang atas dan batang bawah. Itu harus kita perhatikan juga. Jadi kemudian teknis yang bagus dilihat dari alatnya harus steril juga. Jadi nanti akan mempengaruhi keberhasilan kita dalam melakukan sambung pucuk. Itu saja yang ingin Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Mohon maaf kalau Ibu ada kesalahan. Sebelum Ibu tutup, marilah kita semua membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Aduh, Ibu. Baik, selamat Bu Tuwuh yang sudah melaksanakan ujian peer teaching. Baik, kita melihat dulu penilaian dari observer kita. Silahkan Bu Rika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Tuwuh. Ya Ibu, nggak apa, silahkan. Untuk secara garis besar, poin-poin yang Ibu Tuwuh lakukan itu sudah nampak. Hanya sedikit aja tadi masalah media, sama seperti saya tadi. Media beda tampil, padahal di media itu di slide itu digunakan untuk menstimulasi ya kan Bu ya? Iya benar Bu. Ya, sehingga tidak terjadi stimulasi karena slide-nya tidak nampak. Tadi langsung Ibu tujuan pembelajaran akhirnya. Itu aja, itu teknik sih sebenarnya. Kemudian juga di video pada memasuki kegiatan inti juga tidak tayang gelap tadi Bu. Sebenarnya kalau tayang tuh mungkin lebih bagus lagi tadi. Karena poin-poin yang lain sudah dapat semua. Kemudian Bu, untuk motivasi juga Bu, ketika sesi tadi udah dapat banget kasih motivasi untuk menunjukkan akar permasalahan dari materi yang ingin disampaikan tadi tidak terlihat. Kalau boleh tahu Bu, model apa Bu yang dipakai Bu untuk PBCL Ibu? PBCL ya Bu. Iya. Ya. Di sini tidak terlihat permasalahannya tadi. Kemudian maaf lagi batuk ya. Kemudian untuk model dan metode tadi lupa disampaikan. Dari awal sudah pas. Penilaian tadi mungkin terlupa, tapi di akhir saya sudah menyebutkan penelitian yang akan diambil. Untuk metode juga sudah terlaksanakan dengan baik. Model PBCL-nya juga sudah mulai terlihat. Tadi Ibu belum menyampaikan apa bentuk dari proyeknya Bu di pembelajaran tadi belum tapi saya lihat apa bentuk tanaman kah atau bentuk laporan kah atau bentuk proyek atau bentuk barang atau gimana. Oh iya, barang Bu, tanamannya nanti hasil dari itunya saya ke tanamannya. Ya tadi belum terlihat lupa mungkin kan.
Mungkin itu aja Bu. Untuk yang lainnya penguatan secara verbal, non verbal sudah terlaksana tadi Bu semuanya. Ini hanya poin saja yang menurut pengamatan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Rika. Monggo Pak Sodikin. Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu. Selamat Ibu, pagi. ya, saya tadi itu mengamati bahwa kendala utama adalah laptop Ibu dengan program baru, sehingga latihan kemarin itu tidak tergambar di sini. Sehingga yang seharusnya dari pertama itu kita bisa menggambarkan aktualisasi. Ya, yang tampak di kami tadi itu fakta di lapangan, fakta di lab yang ada gambaran. Terus kami sebagai murid belum bisa melihat apa sih yang harus kami bayangkan. Jadi kalau kita belum terbawa pada aktualisasi teknologi sekarang itu seperti apa, dan kita belum terbentuk ke dalam bayangan metafora seperti apa. Akar permasalahannya kami belum tahu bahwa masalah murid itu apa, dibawa ke masalah utama kami seperti apa, terus nanti penyelesaiannya seperti apa, itu tidak tergambar di situ. Terus kami juga tidak dikasih tahu materi ajar dan literasi apa yang harus kami tempuh begitu. Sehingga bayangan seperti praktek tadi yang kita ini mengerjakan apa itu seperti Bu Rika sampaikan tadi itu juga belum ada ya. Jadi mungkin seperti itu Ibu. Dalam mengajar Ibu sangat baik. Kami senang sekali diajar Ibu. Ya, kalau boleh menjadi murid Ibu itu saya pengen daftar. Cuman kami tidak dibawa ke dalam tipeknya kurang. Jadi kurang ke sana, Ibu. Untuk variasi penyampaian pada kami, variasi penyampaian, variasi interaktif itu ini Bu. Sebenarnya Ibu bahasa gurunya iya, tetapi untuk apanya ini kami tidak melihat bahwa Ibu menyentuh kami dengan tatapan mata begitu. Karena materi Ibu berada di kanan, ini yang dominan. Nah, dalam keadaan tatapan mata, gesturnya ini sangat kami perlukan Ibu. Gitu. Jadi mungkin sebaiknya memang kami perlu ditatap mata Ibu. Karena saya yakin Ibu menguasai materi sehingga tatapan mata itu penting bagi kami. Pengembangan pada integrasi kurang, menurut saya kurang mencegat siswa ketika kami kelompok 1, kelompok 2 itu berdebat dengan masalah tindakan saja, tidak pada tidak masalah materi. Jadi ini kurang bisa menggabungkan integrasi antara critical, kreativitas dan diskusi itu pada tindakan-tindakan. Jadi tidak pada materi. Mungkin seperti itu. Masalah verbal karena suara Ibu itu lemah lembut, sehingga ada baiknya mic itu lebih dekat pada posisi sumber suara. Karena Ibu sudah santun, tetapi lemah di suara, sehingga ketika kami diskusi dengan teman saling ejek itu tidak menghentikan itu. Gitu. Bahan ajar sudah tentang penutupan. Pada saat penutupan itu kami dengan rasanya lengkap Ibu, sudah dengan doa, mengumpulkan penilaian juga seperti itu. Terima kasih, mungkin sementara itu kritik saya Ibu. Ya, terima kasih Pak Sodikin. Maaf ini semuanya saya jadi blank karena tidak bisa membuka media tadi. Jadi apa yang mau saya sampaikan itu kok kayak hilang semua kayak gitu Pak. Mohon maaf ini Bu Sawitri. Ya. Baik Bu Tuwuh, itu hal yang biasa terjadi di peer teaching ya. Memang sangat mengganggu jika
apa yang ingin kita tayangkan itu tidak berhasil karena masalah teknis ataupun ganti lab baru atau apa, itu sering terjadi dan saya sering menghadapi mahasiswa yang seperti ini ya, tapi Ibu masih bisa memperbaiki, berjuang di komprehensif, harus benar-benar berlatih untuk bisa film, video dan lain-lainnya sehingga tidak membuyarkan konsentrasi. Tadi di awal sudah saya prediksi ini pasti akan mengganggu fokus Ibu dan memang benar ya, tapi itu sering terjadi Bu Tuwuh ya di peer teaching yang kita adakan ya, yang sudah begitu siap ya, ternyata hanya kena kendala teknis sehingga ke belakangnya kurang, tetapi secara keseluruhan sih kemampuan Ibu itu sudah ada, tinggal diperbaiki poin-poin tertentu dan saya senang sekali di sini observernya sangat jeli ya, sehingga sangat membantu Bu Tuwuh untuk memperbaiki. Saya rasa kalau di awal tidak ada kendala, ke belakangnya juga lancar. Tapi poin-poin yang disampaikan teman-teman atau teman observer ini sangat membantu. Jadi selamat Bu Tuwuh sudah melalui ujian peer teaching. Terima kasih. Tinggal diperbaiki terutama untuk tayangan yang akan mengganggu konsentrasi ke belakang di ujian kompre. Nanti saya jelaskan bagaimana ujian kompre. Baik, kita lanjutkan Bu Putri. Mana Bu Putri? Siap?